terkait dengan bahasa masyarakat yang beredar ini kriminalisasi. Nah sekarang apa kaitannya dengan Habib Rizik? Terkait dengan posisi beliau sebagai saksi. Firza Hussein itu ditangkap, ditahan menjelang 212. Barang bukti yang disebut HP itu tentu disita oleh Polri. Dari HP itulah beredar adanya chatting atau konten yang terindikasi adanya unsur dalam bentuk kesusilaan, pelanggaran kesusilaan, porno lah. Nah lalu siapa yang menyebarkan ini sehingga masuk ke dalam dunia media maya, menjadi kegaduhan di masyarakat, menimbulkan fitnah, menimbulkan berbagai asumsi. Padahal barang bukti itu berupa HP disita. HP Habib Rizik pun telah di-cloning 3 kali yang saya tahu. Ini di HP saya ada nih. Kita telepon yang angkat bukan Habib Rizik. Ada 2 yang saya tahu. Dan ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan bisa memberikan SMS ke sekian ratus orang yang terdapat dalam HP itu. Habib Rizik tidak mengendalikan, tapi digendalikan oleh hal lain, di-cloning. Jadi Anda menilai bahwa asal muasal dari percakapan tersebut adalah saat kalau kita mengacu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE kan jelas siapa yang menyebarluaskan, mendistribusikan, mentransmisikan dengan sengaja. Sedangkan barang bukti berupa HP Firza Hussein itu disita. Baik. Siapa yang menyebarluaskan itu? Baik. Ini kan aneh. Baik. Yang saya pahami waktu itu ada tiba-tiba di media sosial. Yang saya pahami waktu itu barang bukti termasuk handphone yang disita, yang melakukan penyitaan adalah aparat kepolisian. Kita demikian Pak Awi. Baik. Lantas bisakah kita menemukan jawaban siapa penyebar pertama dari sudah diketemukan? Nah sudah. Dia tersangkanya anonimus. Jadi kita tahu sendiri mengenai dunia maya itu yang terjadi. Makanya kita dalam dunia globalisasi ini yang serba digital ini kita jangan main-main siapa anonimus itu Pak? Pidana di smartphone hadapi. Bukan Peter Yong itu yang disebut-sebut dia menghilangkan jejak. Kita tidak menyebut seseorang karena tadi saya sampaikan yang di berita itu Peter Yong itu jelas anonimus ini ya itu tadi anonimus dia menolak, dia tidak mengakui. Baik. Nah, yang jelas kita pahami bersama juga penyebar konten tersebut juga bisa dijerat oleh pasal yang sama sebetulnya. Ya kita sedang selidiki, ini masih proses kita selidiki. Bagaimana kebetulan Anda menjawab sebetulnya bahwa apa yang terjadi sebetulnya dilakukan secara independen dan objektif oleh penyidik, meskipun waktu itu handphone dan dari barang bukti itu kejadiannya bukan handphone disita, tapi ini sudah kejadian berlalu. Makanya itu ada yang mengunggah itu karena ini sudah berlalu. Perlu diingat, polisi di sini ingat semua pakai dasar. Nah, kita berdasarkan pasal 184 KUHP kita penuhi di situ. Di sana ada 5 alat bukti. Kita alhamdulillah penyidik kita bisa mampu mengungkapkan ini 4 alat bukti. 4 alat bukti dalam artian bukan cuma sekedar saksi yang cuma mendengar, melihat dan merasakan. Itu semua kita ungkapkan gitu loh. Antara saksi satu, saksi yang lain kita ini. Sehingga dari rangkaian keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan seterusnya ini akhirnya menunjukkan jadi petunjuk juga. Di samping itu dikuatkan oleh keterangan ahli. Baik. Terus kemudian lebih kuat lagi ada keterangan surat. Baik. Dibuktikan dari apa? Pemeriksaan laboratorium forensik. Dan ini adalah fakta. Bahwasanya kalau pelanggarannya adalah pelanggaran pornografi, ya itu di situ. Baik. Karena memang kita tidak boleh membuat pornografi.